Selamat sore teman-teman. Hari ini tanggal 8 Juni 2024. 864. Sungguh suatu sore yang membahagiakan. Saya boleh membuat lagi sebuah video sederhana yang saya beri judul Kesempatan. Ada sebuah lagu yang sangat indah yang selalu menginspirasi saya, walaupun katanya latar belakang cerita itu sangat menyedihkan. Bunyinya sebagai berikut. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya tiba, ku tak berdaya lagi. Hidup ini harus jadi berkat. Teman-teman, hidup ini memang adalah sebuah kesempatan. Kesempatan yang Tuhan berikan kepada setiap manusia untuk mengisinya dengan hal-hal baik, dengan hal-hal yang Dia pilih sendiri untuk melakukan yang baik. Hal-hal yang baik akan membuat manusia bahagia. Hal-hal yang baik akan membuat manusia merasa dihargai. Hal-hal yang baik membuat hidup ini indah karena kita tahu Tuhan suka apa yang kita lakukan. Namun tidak semua manusia mengisinya demikian. Lebih banyak yang kita lihat melakukan hal-hal yang menurut mereka menyenangkan hati mereka, yang menurut mereka akan membuat mereka kaya, membuat mereka terkenal, membuat mereka disegani, membuat mereka ditakuti oleh banyak orang. Beberapa hari yang lalu saya berkesempatan untuk pergi ke sebuah tempat. Di dalam perjalanan pulang, hari sangat panas terik. Surabaya sangat panas akhir-akhir ini. Dan ada sebuah jalan yang sedang diperbaiki, dipasangi box culvert sebelum hujan dan banjir tiba. Kami melihat ada entah polisi cepean atau masyarakat yang sukarela melakukan pengaturan jalan. Ada juga beberapa orang yang mungkin mestinya mereka yang bertanggung jawab untuk mengatur lalu lintas di sana. Anda pasti kenal siapa yang dimaksud. Namun di siang yang panas terik itu, jalanan seperti biasanya padat, merayap, bahkan mungkin macet ya. Dan kita melihat orang-orang yang seharusnya mengatur justru duduk di tempat yang teduh, mungkin kepanasan. Dan orang-orang yang mengerjakan mungkin cepean atau yang sukarela itulah yang sibuk mengatur lalu lintas. Sopir yang mengantar saya berkata, "Ya, itu biasa Bu,
Kan panas. Tapi sebenarnya yang mempunyai tugas untuk mengatur itu siapa gitu kan ya. Pak supir mengatakan, kan biasa Bu, di mana aja di Indonesia itu selalu demikian. Saya menjawabnya demikian. Justru orang-orang yang tidak dibayar itu, mereka lah yang telah menggunakan kesempatannya dengan baik. Pak supir berkata lagi pada saya, kalau bisa tidak mengerjakan apa yang harus dikerjakan walaupun dibayar, bukankah itulah jauh lebih menyenangkan daripada kita melakukan apa-apa yang tidak dibayar? Pandangan saya justru berbeda. Menurut saya, jauh lebih menyenangkan kalau kita melakukan hal-hal yang bisa kita lakukan bagi kebaikan banyak orang dan tidak harus selalu menerima bayarannya. Aneh ya? Kenapa? Karena setiap manusia yang telah menerima bayarannya, di dalam kitab suci dikatakan dia sudah menerima upahnya. Bayangkan kalau orang itu tidak melakukan apa-apa, tetapi dia menerima banyak sekali. Dalam akuntansi itu dikatakan berasal dari utang. Utang karena dia sudah menerima apa yang belum dia lakukan. Teman-teman, utang itu selalu ada bunganya. Sedangkan tabungan itu selalu menghasilkan bunga. Entah itu bunganya berupa uang, kalau kita menaruh uang di bank, atau berupa pahala, kalau kita melakukannya bagi hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Dalam kehidupan saya selalu berusaha untuk hidup dengan pikiran bahwa apa yang saya kerjakan Tuhan melihat, bahwa Tuhan menyukai apa yang saya kerjakan, bahwa saya akan menerima upah saya nanti. Apakah itu berupa pujian dari Tuhan atau berupa kasih sayang dari sesama? Walaupun seringkali tidak demikian yang saya terima dari sesama. Banyak orang mengatakan saya bodoh. Orang gak disuruh kok dikerjakan. Orang gak diminta kok diberi. Ngerjakan kok serius-serius banget. Itu loh, semua orang takut sama kamu. Gak ada kerjaan yang akan diberikan kepada kamu, karena mereka takut kamu nanti akan menemukan kesalahan yang mereka buat, dan itu membuat mereka tidak senang. Melakukan kebenaran memang tidak menyenangkan, terutama di zaman seperti ini. Orang baik seringkali dikatakan jahat, dan yang jahat itu malah seringkali dipilih karena dianggap mereka lebih tolerable. Tapi buat saya hidup hanya satu kali, entah untuk yang lain. Dan satu kali itu harus menyenangkan hati Tuhan. Saya seringkali mengatakan kepada murid saya, juga pada orang-orang yang saya temui, lakukan yang terbaik selama kamu masih bisa melakukannya. Selama masih diberi kesempatan oleh Tuhan. Selama masih diberi napas oleh Tuhan. Jangan menunggu sudah mau mati baru berbuat baik.
Setiap kali saya mengunjungi ibu mertua saya yang terbaring sakit, beliau tidak dapat berkata-kata, beliau tidak dapat mengekspresikan apa yang beliau mau. Ya, seringkali beliau masih bisa menunjukkan dia tidak suka atau menunjukkan dia oke, gitu. Tapi lebih dari itu tidak. Saya seringkali bertanya di dalam hati, kesempatan ini yang diberikan Tuhan kepada ibu mertua saya, ataukah justru kepada saya? Dalam keadaan tubuh yang kelihatannya lebih sehat saya, tapi saya melihat ibu mertua saya jauh lebih kuat daripada saya. Seorang teman bertanya pada saya, mengirimkan sebuah WA dengan gambar yang sangat cantik, dan satu kata tertulis di situ antara lain berbunyi, semoga panjang umur. Sejak muda saya selalu menghindari ucapan selamat ulang tahun dengan panjang umur. Teman saya berkata pada saya, semoga kita panjang umur ya. Melihat mertua saya yang terbaring, melihat ibu saya masih berkarya walaupun selalu merasa sakit di tangannya, di kakinya. Saya berkata pada teman saya, tidak, jangan doakan saya panjang umur. Doakan saya berumur sepanjang yang Tuhan izinkan untuk saya melakukan kebaikan kepada sesama. Hidup adalah kesempatan. Kesempatan untuk menyenangkan hati Tuhan. Kesempatan untuk berkarya bagi sesama dan tidak untuk menyedihkan sesama, bukan memberatkan sesama, bukan untuk membuat orang lain menderita. Semoga itulah hidup Anda dan saya. Selamat menikmati kesempatan yang Tuhan berikan. Selamat mengisi hari-hari kita dengan sukacita, karena Tuhan ada bersama kita. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Selamat sore.